Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jemaat Linda yang sama-sama kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tidak terasa kita sudah masuki bulan ketiga di tahun 2021 ini. Penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan masih terus hadir bersama-sama kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Bahkan yang di rumah maupun yang di gereja ini, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan bila mana Tuhan terus memberkati kita. Oleh karena itu kita mau sama-sama menundukkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan terus bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan kami juga mau terus Tuhan meninggikan nama-Mu, bersukacita atas nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menerima setiap berkat-berkat-Mu, sukacita-Mu yang tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Jemaat yang di rumah juga boleh sama-sama bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Atas kehidupan kita, amin. Oleh karena itu kita mau sama-sama lebih lagi tuh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran Tuhan, kita mau menerima setiap
Apa yang Tuhan mau menyampaikan atas kehidupan kita? Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang tidak pernah mengingat lagi setiap kesalahan yang telah kami perbuat. Kau terus mengampuni kami, bahkan Kau terus memutihkan kami, memutihkan setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh putih seperti bulu domba ya Bapa. Yes Tuhan. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengulang lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesuma, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Yes Lord, yes Lord. Amin Tuhan. Lebih lembut lagi katakan, lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa.
daripada Engkau. Karena kami masih terus dapat beribadah Tuhan, di tengah Tuhan kesibukan kami, di tengah Tuhan segala perkara yang kami hadapi, tapi kami boleh tetap terus beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak bersama-sama di satu tempat Tuhan, tapi kami mengimani Tuhan seturut dengan firman-Mu Bapa, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau melihat Bapa kami yang melayani di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhan akan melawat hati mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan terus mengajarkan kepada kami, untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap tahan uji dalam setiap perkara yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah kuat kuasa dan kudus-Mu bagi setiap kami Bapa, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita masih beribadah online. Apa kabarnya saudara? Ya, tetap semangat sekalipun kita masih ibadah online. Ya, bukan saja semangat, tetapi biarlah setiap kita pada masa-masa pandemi ini kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini ya dengan tema ketekunan menimbulkan tahan uji. Bagi setiap pribadi yang bertekun di dalam Tuhan, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Dan ini ada di dalam firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membaca dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 4. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3 perhatikan baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat perhatikan baik-baik, boleh saudara garis bawahi ya. Ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Kalau saudara baca ya perikop dari pasal 1 ya, itu di atasnya adalah judulnya Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pertanyaannya, siapakah jemaat di Roma itu saudara? Sampai Rasul Paulus menuliskan surat kekuatan, surat peringatan kepada jemaat-jemaat di Roma itu. Saya ingin sampaikan sekilas saja tentang latar belakang dari penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Ya. Sesungguhnya saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-10, ya, di situ dikatakan ya bahwa sesungguhnya ya jemaat di Roma itu bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi siapa itu jemaat Roma itu? Ya. Jemaat di Roma adalah orang-orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus pada saat hari Pentakosta. Ya. Dan ditulis juga di dalam Roma 7 ayat 4-6 dan Roma 11 ya ayatnya yang ketiga, bahwa jemaat di Roma itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi.
Jadi artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Rasul Paulus ini tidak mendirikan jemaat di Roma, ya, tapi Rasul Paulus melihat, mendengar bahwa jemaat di Roma itu adalah orang-orang dari Makedonia dan Asia yang ikut pada saat itu, ya, mengikuti pelayanan Rasul Paulus di hari Pentakosta itu. Sehingga ada kerinduan hati Rasul Paulus untuk melihat, untuk mengingatkan, untuk menghibur, untuk menguatkan jemaat di Roma yang pada saat itu menghadapi tekanan-tekanan di negaranya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini ya kepada jemaat di Roma. Begitu juga surat ini ditujukan kepada setiap kita, saudara. Ya, Rasul Paulus menulis dan menjelaskan dari ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita boleh sama-sama melihat, saudara boleh lihat di Alkitab. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara, kita lihat awal kalimat ini. Ada perkataan sebab itu. Satu kalimat yang diawali dengan kata sebab itu berarti ada kelanjutannya dari kalimat sebelumnya, yaitu dari Roma 4 ayatnya yang ke-25. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa ya, diawali dengan kata sebab itu, dia menunjukkan bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan ya kepada jemaat di Roma bahwa Yesus yang disalibkan ya untuk pelanggaran-pelanggaran dan menebus dosa-dosa jemaat di Roma, ya, Rasul Paulus menjelaskan seperti itu, ya, supaya jemaat di Roma itu diingatkan dan tetap bertekun, ya. Karena apa? Di dalam ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa kita dan menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan setelah kita dibenarkan maka kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, itu yang ingin Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Ya, sebab itu tetaplah bertahan ya di dalam kalian semua jemaat di Roma dalam menghadapi tekanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kedua dijelaskan pula bahwa Yesus Kristus itulah jalan masuk untuk mereka semua mendapatkan damai sejahtera. Jalan masuk untuk mereka beroleh anugerah Allah. Dan ditulis juga di dalam ayatnya yang kedua di situ. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya bermegah dalam pengharapan. Saudara, saya baca di kitab King James Version, ya, KJV. Di situ dikatakan bahwa yang artinya bermegah itu adalah sukacita. Artinya bermegah itu adalah sukacita, rejoice. Sungguh menghargai anugerah Allah yang begitu besar. Artinya saudara, di dalam ayat kedua ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, ya. Ketika jemaat di Roma itu menghadapi satu kesengsaraan, ya, ditulis di dalam ayat kedua itu, ya. Ayat ketiga, tetaplah bersukacita. Ya. Tetaplah bersukacita. Karena apa? Karena Yesuslah yang sudah memberikan anugerah itu kepadanya. Ya. Bahkan harus bersukacita karena karena Yesuslah ya yang memberikan kemuliaannya. Dan ini yang diingatkan kepada jemaat di Roma. Ya, kerinduan hati Paulus untuk mengingatkan tetap ya bertahan dalam segala keadaanmu, hai jemaat di Roma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian di dalam ayatnya yang ketiga, ya, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua di situ dikatakan bahwa
ya, kita harus bermegah bukan saja ya dalam kita menerima kemuliaan Allah, tetapi kita juga harus bermegah dalam kesengsaraan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus tetap bermegah, harus tetap bersukacita dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi kesengsaraan. Karena ketika mereka menyadari bahwa kesengsaraan yang mereka alami itu Tuhan izinkan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bertekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam buku karangan William Barclay, ya, saya baca kesengsaraan di situ ada bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu thlipis. Thlipis. Artinya apa? Satu tekanan. Segala hal yang dapat menekan orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah engkau bermegah dalam kesengsaraanmu. Tetaplah engkau bersukacita. Anggaplah itu satu anugerah yang besar ketika menghadapi kesengsaraan. Ketika menghadapi thlipis, tekanan. Dan itu yang ingin Rasul Paulus hiburkan, kuatkan kepada jemaat di Roma. Untuk tetap rejoice dalam menghadapi segala tekanan-tekanan yang pada saat itu mereka hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam buku itu pun dijelaskan tekanan yang mereka hadapi, tekanan yang jemaat Roma hadapi adalah tekanan tentang kebutuhan hidup. Hidup dalam kemiskinan pada saat itu. Duka cita, penganiayaan, rasa dibenci, rasa sepi. Nah, ini yang dimaksudkan kesengsaraan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Roma tetap bersukacita. Tetap menganggap bahwa itu adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan izinkan. Sehingga ditulis apa? Tetaplah bermegah dalam pengharapan. Dan di dalam ayatnya yang ketiga, bukan hanya itu saja, tetapi bermegahlah dalam kesengsaraan. Amin, saudara. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma ketika menghadapi tekanan, ya, segala masalah yang menekan kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Kebutuhan hidup, hidup dalam kemiskinan, duka cita, penganiayaan, rasa dibenci, rasa sepi. Rasul Paulus ingatkan tetap bermegah, tetap bersukacita, tetap anggap bahwa itu adalah anugerah Allah. Amin, saudara. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga tadi. Karena apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi artinya Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Roma, ya. Ketika jemaat Roma itu tetap sukacita, tetap menghadapi segala tekanan hidup itu sebagai anugerah, maka dikatakan di dalam ayat itu, maka jemaat Roma itu akan menjadi orang-orang yang bertekun, menimbulkan ketekunan. Hal-hal kesengsaraan tadi, tekanan-tekanan hidup tadi akan menimbulkan satu ketekunan. Kembali lagi di dalam kitab, di dalam buku karangan William Barclay, ya. Ketekunan bahasa Yunani yaitu adalah hupomone. Artinya bahwa semangat, antusias yang dapat mengalahkan tekanan, antusias yang aktif bukan pasif, semangat yang dapat menimbulkan optimisme,
Itulah ketekunan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, tetaplah bersukacita dalam menghadapi tekanan hidup. Dengan apa? Ya, dengan satu semangat, antusias yang luar biasa, antusias yang aktif, bukan antusias yang pasif. Antusias yang dapat menimbulkan optimisme. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menguatkan jemaat di Roma untuk tetap bertahan dalam kesengsaraannya. Ya. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji, bahasa Yunaninya adalah dokime. Ya, satu istilah untuk menyatakan logam yang telah diuji dalam api. Dokime, orang-orang yang tekun akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang-orang dokime, orang-orang seperti logam yang sudah dibakar dengan api, sehingga kotoran-kotoran dalam logam itu lepas. Nah, itulah Rasul Paulus menginginkan jemaat di Roma itu untuk tetap tahan uji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita tentang perikop ini? Ya, di situ dikatakan bahwa tetaplah bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Bagaimana kita pada saat menghadapi masa sulit seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita ya sudah mengalami hampir 1 tahun. Ya, saya ingat 15 Maret ya, kita terakhir ibadah di tempat ini oleh karena mulai muncul apa itu pandemi. Dan dengan berjalannya waktu selama 1 tahun ini, setiap kita menghadapi banyak kesulitan. Apakah kita juga bisa meresponi dengan baik apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma? Saya mengaplikasikan seperti ini, ya, ini bahasa saya. Hai jemaat GBI Budi Indah, hai Iis Restiani, apakah engkau tetap di dalam kesengsaraan, di dalam tekanan pada masa pandemi ini? Apakah engkau akan tetap bertekun sehingga engkau akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang tahan uji? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit ini masing-masing kita menghadapinya dengan berbagai hal, ya, satu dengan yang lain mungkin berbeda. Mungkin ada yang berdampak dengan ekonomi, mungkin juga berdampak dengan pekerjaannya, mungkin juga berdampak dengan relasi-relasi bersama dengan teman-teman, bersama dengan teman sekerja, bersama dengan keluarga. Masing-masing kita ya mendapatkan dampak dari pandemi ini berbeda. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan seperti ya kepada jemaat di Roma, supaya kita ya tetap rejoice. Amin, saudara. Amin. Di dalam menghadapi masa pandemi ini, bisakah kita bermegah? Bisakah kita itu bersukacita senantiasa menghadapi masa kesulitan ini? Sulit, Bu. Mana bisa menghadapi kesulitan ini, menghadapi segala dampak dari pandemi ini untuk selalu bersukacita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan juga kepada kita
bahwa kalau kita menganggap kesulitan di dalam kehidupan kita itu sebagai anugerah Allah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebagai anugerah Allah, maka kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita dalam menghadapi kesulitan ini. Apakah kita mau? Apakah kita bisa tetap bertekun? Artinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, bahasa asli hupomone. Apakah kita dalam masa pandemi ini tetap menjalani dengan satu semangat, dengan satu antusias, yang tentunya bukan antusias yang pasif, bukan semangat yang pasif, tapi semangat yang aktif. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah kita menghadapi masa pandemi ini dengan bermegah, rejoice, sukacita, menganggap satu anugerah dari Allah? Bisakah kita bertekun? Yang artinya bisakah kita itu semangat dalam menghadapi masa pandemi ini? Atau saudara berpikir, bagaimana mungkin saya bisa bertekun dalam masa pandemi ini? Ya sudahlah, saya nggak bisa apa-apa, yang lain juga menghadapi kesulitan. Saya menunggu berkat Tuhan saja. Kalau Tuhan yang mengizinkan, pasti Tuhan pelihara. Dengan saudara tidak melakukan sesuatu, itu salah saudara. Ketekunan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, hupomone, satu antusias yang aktif melakukan sesuatu bagian kita. Secara rohani kita berdoa, Tuhan, aku terkena dampak dari pandemi ini dalam hal keuangan. Aku serahkan kepadamu Tuhan, berikan jalan keluar yang dapat aku lakukan. Itu salah satu action kita yang harus kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak hanya menerima keadaan tanpa kita bertindak. Ketekunan yang dimaksudkan dengan ayat ini, hupomone ini, adalah satu semangat yang menimbulkan optimisme. Ya, aku sekarang menghadapi seperti ini, tapi aku percaya Allahku dapat menolongku. Allahku akan memelihara aku. Dan aku tidak akan mengalami sesuatu yang tergeletak. Meskipun pekerjaanku terganggu, meskipun segala hal yang aku hadapi saat ini menjadi sulit dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita, saudara dan saya, kita boleh menjadi orang-orang yang bertekun menghadapi kesengsaraan, menghadapi tekanan-tekanan yang sekarang kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi seorang yang tahan uji, dokime. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui masa pandemi ini boleh kita lepaskan dan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur dengan masa kesulitan ini sehingga aku boleh menjadi orang yang kuat. Sehingga aku boleh tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini firman Tuhan mengajakkan kepada kita semua, saudara dan saya, untuk boleh menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang-orang yang bertekun di dalam menghadapi kesengsaraan. Orang-orang yang bertekun di dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Percayalah, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lalu bagaimana Bu caranya? Saya kan gak sanggup nih menghadapi masa pandemi ini. Sama saudara.
Saya manusia, saudara manusia, ya. Tidak ada yang sanggup menghadapi kesulitan selama 1 tahun ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memberikan satu jalan keluar. Kita belajar dari siapakah Yosua itu. Ya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka kitab Yosua. Ya, saya nggak akan bacakan seluruh ayat ini, tapi saya akan memberikan 3 kunci dalam menghadapi masa kesulitan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan pada masa kesulitan ini. Belajar dari Yosua ketika merebut tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan kepada Yosua yang saat itu, ya, diperintahkan untuk merebut tanah Kanaan. Yang pertama, kunci yang pertama, ayatnya yang ke-6, ya. Di situ firman Tuhan tertulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca Yosua 1 ini, ya, tertulis ada 3 kata-kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Satu kalimat yang ditulis lebih dari 1. Di sini dikatakan sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berarti kita harus memperhatikan dan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama dalam menghadapi masa kesulitan adalah, ya, kuasai hati kita. Ketika menghadapi kesulitan ini, tidak perlu kita bersungut-sungut, tidak perlu kita menyalahkan siapapun. Ini gara-gara si ini, gara-gara si pemimpin ini, pemimpin itu. Ya, tidak perlu saudara. Yang terpenting adalah kuasai hati kita dalam menghadapi ini. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi orang yang kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetap orang yang teguh hatinya akan tetap memandang Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, kuatkan, kuasailah hati kita. Ya, ayat 6, Yosua 1, ayat 6, 7 dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, saya dan saudara, semua jemaat GBI Budi Indah, untuk menguasai hati kita pada masa-masa kesulitan ini. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ayatnya yang ke-8 di situ katakan bahwa kita itu harus dapat menguasai pikiran kita. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita? Dalam ayat ke-8 di situ dikatakan, ya, bahwa kita tidak boleh lupa dengan firman Tuhan. Itu artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menguasai pikiran kita, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Kita harus terus memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan saja melalui khotbah, tetapi saudara belajar memperkatakan firman Tuhan untuk diri sendiri, saudara. Pernahkah saudara, ya, berdiri di depan cermin? Saya sering lakukan ini, saudara. Ya, ketika saya menghadapi satu tekanan, saya berdiri di depan cermin dan saya ngomong sendiri. Saya katakan di depan cermin itu, Tuhan, Engkau lihat aku Tuhan, hamba-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau berkarya di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan pelihara aku dalam segala keadaan apapun. Itu yang saya perkatakan, saudara. Tidak ada orang lain. Saya hanya berdiri di depan cermin. Ya,
Selama ini sih belum ada yang melihat saya ngomong sendiri di depan cermin ya. Mungkin kalau ada yang lihat, wah, ibu ini udah gila ya ngomong sendiri. Tapi saya mengimani ketika saya berbicara di depan cermin ya, itu telinga saya mendengar dan aku imani apa yang aku perkatakan di depan cermin itu. Saudara boleh praktekkan ini ya, maka saudara dapat menguasai pikiran saudara. Dengan memperkatakan firman Tuhan, itu kita dapat menguasai pikiran. Kalau saya sudah praktekkan saudara, kalau kita sedang menghadapi satu tekanan dan melalui pikiran kita, ya, kemudian kita katakan lagi di depan cermin itu, dalam nama Yesus, pikiran negatif dalam pikiranku, aku tolak, dan Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat saya. Dan itu yang saya lakukan saudara. Ketika pikiran-pikiran yang tidak baik itu muncul, aku katakan dalam nama Yesus. Pikiran yang mengganggu, pikiran negatif yang mengganggu, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saudara boleh praktekkan itu ya, tapi ingat jangan ada orang, tutup pintu ya saudara ya. Pasti saudara juga akan dikuatkan dengan perkataan saudara sendiri. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap di ayat ke-8. Kuasai tindakan kita, hati-hati di dalam bertindak. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang pertama, kuasai hati kita. Yang kedua, kuasai pikiran kita. Yang ketiga, kuasai tindakan kita. Berhati-hati di dalam bertindak. Saudara, jangan panik menghadapi masa-masa sulit ini. Ada banyak di luar sana ya, menghadapi kesulitan ini dengan satu kepanikan. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan yang bukan Tuhan kehendaki. Ya, kita nggak bisa tutup mata di luar sana. Ya, untuk mendapatkan penghasilan, dia melakukan dengan caranya yang salah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya untuk tetap tenang, untuk tidak panik menghadapi masa sulit ini. Tetap andalkan Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Di dalam saudara berdagang, di dalam saudara bekerja, di dalam saudara melayani Tuhan, bertindaklah hati-hati. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Biarlah di masa sulit ini, ya, seperti jemaat di Roma yang Rasul Paulus ingatkan untuk tetap bertekun, untuk tetap bermegah, rejoice, untuk tetap berantusias menghadapi tekanan ini, untuk tetap kita bertekun supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang tahan uji, maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudara. Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, ya, biarlah kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang tekun, pribadi-pribadi yang tahan uji dalam menghadapi masa pandemi ini. Saling menolong, saling mengingatkan, saling berkomunikasi. Maka biarlah kita sebagai saudara di dalam satu jemaat, yaitu jemaat GBI Budi Indah, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, tema khotbah hari ini biarlah menjadi bagian di dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang tahan uji. Menjadi pribadi yang bertekun. Karena ketekunan itulah yang akan menimbulkan tahan uji. Amin buat firman Tuhan. Saat ini kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudara imani, dalam kita melakukan sakramen perjamuan kudus akan mengalami kuasa yang Tuhan berikan. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk bersama-sama kita melakukan
sakramen perjamuan kudus. Kita imani bahwa perjamuan kudus ini ada satu rencana Tuhan, ada satu maksud Tuhan, bahkan ada kuasa Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Saudara imani, ya. Jadi setiap bulan minggu pertama kita melakukan sakramen. Ingat, ya, Tuhan yang akan terus melakukan perkara-perkara besar. Imani melalui sakramen perjamuan kudus. Mari saya ajak saudara di rumah dan kita semua naikkan satu pujian supaya kita tetap bertahan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi tubuh Kristus? Kalau saudara mengimani ada kuasa di dalamnya, mari kita sama-sama menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi darah Kristus? Kalau saudara mengimani, mari sama-sama kita meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami mengimani Tuhan, Engkau Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup kami lewat roti dan anggur yang sudah kami nikmati ini Bapa. Ada kuasa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan sudah memberikan jalan keluar, dan biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada Engkau, satu-satunya Allah penguasa tunggal dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Kembali saya mengucapkan shalom saudara, tetap sukacita, damai sejahtera ya. Kita terus berdoa, kiranya pada bulan-bulan yang akan datang kita sudah mulai beribadah di tempat ini ya. Kita terus berdoa ya bahwa Tuhan akan bekerja. Amin saudara. Dan pada minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama, dan saya umumkan kembali bahwa di tempat ini, di gereja kita ini ada doa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi ya. Saudara, mari kita bersama-sama ikut dalam kegerakan doa ini. Kemudian juga ada konser ya, konser ini buat umum ya, hari Jumat jam 8 malam, juga WBI ya melalui Zoom setiap hari Kamis jam 4 sore ya. Kemudian juga ibadah Maxi ya, hari Sabtu jam 6 ya. Nanti acaranya biasanya diumumkan lewat komunitas Maxi ini ya, dan juga Abi ya, sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri doa kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa juga ya buat teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Februari. Saya akan bacakan ya, nanti kita sama-sama berdoa buat saudara Simon Anderson ya, tanggal 2 Februari ya. Kemudian Irena Sutopo 3 Februari, Han 6 Februari, Ibu Eldia Sola Gracia 6 Februari, Bapak Edo tanggal 7 Februari, Felix 7 Februari, Dani Putra 10 Januari, Bapak Daud Amin 17 Februari, Bapak Ferry Aditya 17 Februari, Frankie Andika 17 Februari, Saudara Evanila 18 Februari, Matthew 24 Februari, dan Bapak Hendrik Lim ya, drummer kita tanggal 25 Februari. Itu hari ulang tahun kelahiran. Demikian juga hari ulang tahun pernikahan tanggal 6 Februari
Oktaviana. Kemudian tanggal 17 Februari Bapak Yohanes Istanso dan Ibu Delis. Tanggal 24 Februari Bapak Tanu Wijaya dan Ibu Anang Andrawan. Tanggal 24 Februari Bapak Mulyadi Wibowo dan Ibu Sumandi. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Hari ulang tahun sudah lewat, tapi tetap kita akan doakan saudara-saudara kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami memberkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Budi Indah yang berulang tahun pada bulan Februari ini Tuhan. Bapa, kami percaya ketika Engkau masih memperpanjang usia buat anak-anak-Mu, Engkau masih memiliki Tuhan satu rencana yang agung. Oleh karena itu Tuhan, kami persilahkan Tuhan untuk tetap Tuhan ambil alih dalam segala perkara mereka yang hadapi, baik perkara-perkara pribadi maupun Tuhan rumah tangga mereka. Diberkatilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada, gereja-Mu Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau juga yang akan terus memperlengkapi Tuhan hamba-hamba-Mu, baik sebagai pengurus, baik juga Tuhan sebagai para pelayan ibadah. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami serahkan Bapa anak-anak-Mu yang sudah setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Mari Tuhan, kami persilakan Tuhan berkaryalah. Tuhan yang akan ambil alih Tuhan. Tuhan yang akan terus berkarya melalui para pemimpin kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau terus bekerja melalui segala usaha-usaha mereka Tuhan, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Jokowi Tuhan, sehingga pandemi ini akan terus berlalu Tuhan. Tidak ada Tuhan gangguan apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Pada pagi hari ini Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari dimanapun saudara berada, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, karena Dialah yang akan terus memberkati kita, yaitu dengan berkat, damai sejahtera dan sukacita, rahmat yang selalu baru Tuhan sediakan bagi kita, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati.